Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pendiri bangsa, tentang dasar negara. Nah, yaitu ada Indonesia pernah dijajah oleh negara Belanda selama bertahun-tahun. Lalu pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Kemudian Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia dan menarik simpati bangsa Indonesia. Jepang menarik simpati bangsa Indonesia dengan mengumandangkan 3 semboyan, yakni Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Untuk pembentukan janji yang telah diucapkan Jepang, membentuk BPPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPPKI bertugas untuk menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Secara resmi, BPPKI dilantik oleh Jepang dengan Ketua Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dan anggota berjumlah 69 orang. BPPKI mengadakan sidang resmi 2 kali dan sidang tidak resmi 1 kali. Sidang resmi pertama diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang BPPKI membahas tentang dasar negara. Sidang pertama tersebut diawali dengan pengajuan pertanyaan, apa dasar negara Indonesia yang akan dibentuk ini oleh Ketua BPPKI. Pertanyaan tersebut ditanggapi oleh beberapa tokoh atau pembicara dengan mengajukan sejumlah gagasan mengenai dasar negara Indonesia. Ada 3 tokoh yang menyampaikan usulan tentang dasar negara, yakni Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir Soekarno. Pertanyaan tersebut ditanggapi oleh beberapa tokoh atau pembicara dengan mengajukan sejumlah gagasan mengenai dasar negara Indonesia. Ada 3 tokoh yang menyampaikan usulan tentang dasar negara, yakni Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Apa aja sih isi rumusan negara dari 3 tokoh tersebut? Nah, ini ada Muhammad Yamin, yaitu berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada Mr. Supomo, yakni ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Yang terakhir ada Insinyur Soekarno, yaitu ada nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua ada internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial. Yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang pertama ini selesai, Indonesia belum mencapai kesepakatan akhir. Karena hal itu, BPPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, di bawah pimpinan Soekarno. Pembentukan panitia kecil yang disebut sebagai Panitia 9 ini dikarenakan perdebatan saat membicarakan hubungan antara negara dan agama. Anggota dari Panitia 9 ini yaitu ada Kiai Wahid Hashim, Mr. Muhammad Yamin, Mr. A.A. Maramis, Dr. Andes Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Abdul Kahar, Muzakir Abikusno, Jokro Soejoso, dan Insinyur Soekarno. Pertemuan tersebut memiliki maksud untuk menjembatani perbedaan pendapat antara golongan nasionalis dan golongan Islam perihal hubungan negara dengan agama. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Rapat tersebut membahas tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Panitia 9 menghasilkan rumusan sebagai tujuan negara. Indonesia merdeka dari hasil sidang menemukan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, diusulkan oleh Muhammad Yamin. Naskah Piagam Jakarta ini kemudian ditandatangani oleh Panitia 9. Selanjutnya, rumusan negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut mengalami perubahan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dibentuk sebagai pengganti BPPKI. Nah, dalam sidang BPPKI tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah kemerdekaan tersebut adalah pengubahan salah satu poin yang semula ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.